Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmawati Suwarno dengan NIM 2410211120060. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang sekilas keberadaan mereka sering dianggap membantu. Namun, jika dilihat lebih dalam, fenomena ini mencerminkan persoalan tata kelola pemerintah daerah. Mulai dari faktor sosial, ekonomi, hingga lemahnya penegakan peraturan daerah. Salah satu penyebab utama munculnya parkir liar dan paugah adalah keterbatasan lapangan kerja formal. Banyak masyarakat dengan pendidikan rendah akhirnya memilih sektor informal karena tidak memerlukan modal besar dan bisa langsung menghasilkan uang. Menjadi juru parkir liar atau paugah dianggap sebagai pilihan paling realistis untuk bertahan hidup. Selain faktor ekonomi, ketidaksiapan infrastruktur lalu lintas juga berperan besar. Banyak titik jalan yang tidak dilengkapi rambu, lampu lalu lintas, atau petugas resmi, sehingga keberadaan paugah dianggap sebagai solusi cepat oleh masyarakat. Meskipun tidak sah secara hukum, hal ini menunjukkan adanya kekosongan peran negara di ruang publik. Terkait regulasi, perda sebenarnya sudah ada. Contohnya, Perda Ketertiban Umum yang melarang pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak berwenang, serta Perda Pengelolaan Perparkiran yang mengatur tarif dan lokasi parkir resmi. Namun, permasalahan utamanya bukan pada peraturan, melainkan penegakan hukum yang belum konsisten. Penertiban memang sering dilakukan, tetapi sifatnya sementara. Setelah aparat pergi, praktek parkir liar dan paugah kembali muncul. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan aparat serta toleransi masyarakat yang merasa kasihan terhadap pelaku. Selain itu, kurangnya lahan parkir resmi juga memperkuat praktik parkir liar. Banyak usaha dibangun tanpa perencanaan parkir yang memadai, sehingga badan jalan dijadikan tempat parkir dan dikelola secara ilegal. Dari sisi keselamatan, keberadaan paugah justru beresiko karena tidak memiliki pelatihan lalu lintas dan dapat memicu kecelakaan. Dampaknya pun luas, mulai dari kebocoran pendapatan asli daerah, ketidakteraturan tata kota, hingga ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dari perspektif hukum pemerintah daerah, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan razia. Pemerintah daerah perlu memperbaiki infrastruktur, menyediakan parkir resmi, menegakkan perda secara konsisten, serta menyediakan solusi ekonomi bagi masyarakat. Sebagai intinya, fenomena parkir liar dan paugah di Kalimantan Selatan ini merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan hukum, sosial, dan tata kelola pemerintah di daerah secara bersamaan. Yang kedua, saya akan membahas tentang kehidupan sehari-hari di Kalimantan Selatan. Terdapat banyak aktivitas masyarakat yang belum sepenuhnya diatur oleh perda secara jelas dan komprehensif. Yang pertama, ada kekosongan hukum. Contohnya adalah pengaturan parkir di kawasan permukiman padat. Banyak warga memarkir kendaraan secara permanen di gang sempit, tetapi belum ada perda yang mengatur batas parkir, larangan maupun sanksinya. Akibatnya, sering terjadi konflik antara warga dan hambatan bagi kendaraan darurat. Selain itu, kegiatan event jalanan seperti Car Free Day, bazar mingguan, dan festival lokal juga belum memiliki aturan daerah yang jelas terkait perizinan, tanggung jawab kebersihan, dan pengelolaan lalu lintas. Yang kedua, ada kekaburan hukum. Salah satu contohnya adalah usaha rumahan di kawasan permukiman. Perda perizinan memang ada, tetapi tidak menjelaskan secara rinci batas jenis usaha, jam operasional, dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menimbulkan keluhan dari masyarakat. Contoh lain adalah jaga kebersihan swasta yang belum diatur pembagian kewenangannya dengan petugas DLH, sehingga terjadi tumpang tindih pelayanan. Yang ketiga, konflik aturan. Perda Ketertiban Umum melarang pengguna trotoar untuk berjualan, namun di lapangan sering diberikan toleransi demi alasan ekonomi. Akibatnya, aparat menjadi tidak konsisten dalam penegakan hukum. Selain itu, sering terjadi konflik antara rencana tata ruang wilayah dengan izin pembangunan yang dikeluarkan, sehingga menimbulkan masalah di lingkungan sosial. Yang ketiga, saya akan membahas
Pada bagian ini akan dibahas perubahan kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta keterkaitannya dengan semangat otonomi daerah, khususnya bagi daerah penghasil sumber daya alam. Sebelum adanya undang-undang tersebut, pemerintah daerah masih memiliki peran penting dalam sektor pertambangan, mulai dari penerbitan izin, pengawasan kegiatan operasional, hingga pemberian sanksi administratif. Namun, setelah revisi dilakukan, sebagian besar kewenangan tersebut dialihkan ke pemerintah pusat. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu apakah sentralisasi kewenangan Minerba sejalan dengan prinsip otonomi daerah? Otonomi daerah pada dasarnya memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sesuai dengan kondisi serta kebutuhan lokal. Namun, pada praktiknya, sentralisasi justru memperlebar jarak antara pengambil kebijakan dan kondisi lapangan. Daerah penghasil tambang merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung aktivitas pertambangan, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun infrastruktur. Ketika kewenangan izin berada di pusat, daerah kehilangan kendali strategis atas pemanfaatan sumber daya alamnya sendiri. Dari aspek hukum, dampak yang muncul adalah keterbatasan kewenangan pengawasan pemerintah daerah apabila terjadi pencemaran lingkungan, kerusakan jalan, atau konflik lahan akibat pertambangan. Pemerintah daerah hanya dapat menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat. Proses penanganan seringkali berjalan lambat karena luasnya cakupan wilayah tambang secara nasional. Selain itu, potensi tumpang tindih kebijakan semakin besar. Misalnya, izin tambang yang diterbitkan pusat bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah daerah. Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang sulit, karena di satu sisi harus menegakkan aturan daerah, tetapi di sisi lain harus menerima keputusan pusat. Dari sisi sosial, masyarakat lokal merasakan semakin jauh akses terhadap pengambilan keputusan. Saluran aspirasi menjadi lebih panjang dan tidak langsung, sehingga memicu rasa ketidakadilan serta meningkatkan potensi konflik antara masyarakat dan perusahaan tambang. Sebagai kesimpulan, sentralisasi kewenangan Minerba melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat otonomi daerah. Daerah kehilangan peran strategis, sementara beban sosial dan lingkungan tetap harus ditanggung oleh masyarakat lokal. Soal terakhir, saya akan membahas tentang pada bagian ini dibahas isu dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan, sebagaimana disoroti oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa, serta dampaknya terhadap Kalimantan Selatan dan respon pemerintah daerah. Isu ini mencuat ketika disampaikan bahwa terdapat dana Pemda dalam jumlah besar yang belum terserap secara optimal, meskipun transfer ke daerah telah dilakukan. Dana tersebut sebagian besar berada dalam bentuk giro dan deposito, sehingga belum memberikan dampak langsung terhadap pergerakan ekonomi daerah. Lambatnya penyerapan anggaran tidak selalu disebabkan oleh kelalaian pemerintah daerah. Dalam banyak kasus, hal tersebut terjadi karena kehati-hatian fiskal, di mana daerah berupaya menjaga ketersediaan kas untuk kebutuhan awal tahun anggaran berikutnya, serta menunggu tahapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan. Kalimantan Selatan termasuk daerah yang ikut disorot karena adanya dana yang tersimpan di Bank Kalsel. Namun, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan kas daerah aktif, dikelola oleh BPKAD, dan sebagian ditempatkan dalam deposito untuk menghasilkan bunga yang masuk sebagai pendapatan asli daerah. Dana tersebut pada dasarnya telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti pembangunan, gaji pegawai, dan pelayanan publik. Hanya saja belum seluruhnya direalisasikan karena belum memasuki waktu pelaksanaan program. Dampak dari polemik ini terlihat dari meningkatnya tekanan terhadap perangkat daerah untuk mempercepat realisasi anggaran, serta munculnya persepsi negatif di masyarakat bahwa pemerintah daerah lambat bekerja. Beberapa proyek pembangunan pun menjadi sorotan publik.
Respon Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, menunjukkan gaya kepemimpinan yang cenderung tenang dan tidak emosional. Beliau lebih memilih memberikan penjelasan secara lugas dan santai, tetapi tanpa menunjukkan tensi tinggi. Namun tetap menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prosedur. Sebagai penutup, polemik dana mengendap perlu dipahami sebagai hasil dari perbedaan sudut pandang antara pemerintah pusat dan daerah. Pusat mendorong percepatan belanja, sementara daerah harus memastikan seluruh proses berjalan aman dan sesuai aturan. Dalam konteks Kalimantan Selatan, persoalan ini lebih bersifat teknis daripada bentuk kelalaian pemerintah daerah. Sebagai mahasiswa hukum semester 3, saya memandang bencana yang terjadi di wilayah Aceh dan beberapa daerah di Sumatera sebagai peristiwa yang tidak bisa dilihat hanya sebagai musibah alam semata, tetapi juga sebagai ujian nyata terhadap tanggung jawab negara dalam melindungi rakyatnya. Wilayah Aceh dan Sumatera secara geografis memang termasuk daerah rawan bencana seperti banjir, longsor, gempa bumi, hingga cuaca ekstrim. Oleh karena itu, ketika bencana terjadi dan menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, seharusnya negara sudah siap dengan langkah penanganan yang cepat, terukur, dan berpihak pada korban. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bencana tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, serta kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal. Bahkan, adanya seorang bupati yang secara resmi menandatangani surat pernyataan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya menjadi bukti bahwa kapasitas pemerintah daerah telah berada di luar batas kemampuan. Dalam kondisi seperti ini, secara logika pemerintahan dan juga secara hukum, peran pemerintah pusat menjadi sangat krusial dan tidak dapat dihindari. Namun, kenyataannya pemerintah pusat tidak menetapkan bencana tersebut sebagai bencana nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan, baik dari sisi hukum maupun keadilan sosial. Penetapan status bencana nasional sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar, karena berkaitan dengan mobilisasi sumber daya nasional, kemudahan penggunaan anggaran, percepatan birokrasi, serta keterlibatan langsung sebagai kementerian dan lembaga negara. Ketika status tersebut tidak ditetapkan, penanganan bencana cenderung bergantung pada kemampuan daerah yang justru sudah menyatakan tidak sanggup. Dari sudut pandang hukum, Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab bersama dalam penanganan bencana. Namun, ketika pemerintah daerah tidak mampu, maka tanggung jawab yang lebih besar seharusnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Selain itu, secara konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah daerah Indonesia. Artinya, dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan warga negara, negara tidak boleh bersikap pasif atau terlalu terikat pada pertimbangan administratif semata. Saya menilai bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional kemungkinan dipengaruhi oleh pertimbangan teknis, administratif, dan anggaran. Namun, pendekatan seperti ini berpotensi mengabaikan kondisi real masyarakat di lapangan. Karena ketika korban bencana kehilangan rumah, mata pencarian dan akses layanan publik, maka yang dibutuhkan adalah kehadiran negara secara nyata. Bukan sekadar koordinasi terbatas. Jika pemerintah pusat terlambat atau ragu mengambil keputusan, maka dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat yang menjadi korban. Sebagai mahasiswa hukum, saya juga melihat adanya persoalan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana. Idealnya, penanganan bencana dilakukan secara terintegritas dengan pemerintah pusat sebagai pengendali kebijakan dan pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau bahkan saling mengganggu keputusan. Hal inilah yang membuat penanganan bencana menjadi tidak optimal dan berlarut. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, pemerintah pusat seharusnya lebih responsif dan progresif dalam menetapkan status bencana nasional, terutama ketika dampak bencana telah meluas dan pemerintah daerah secara terbuka menyatakan ketidakmampuannya. Penetapan status bencana nasional bukan berarti kegagalan daerah, tetapi justru membentuk kehadiran negara untuk memastikan hak-hak masyarakat terdampak tetap terlindungi. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme penentuan status bencana agar lebih transparan dan berbasis pada kondisi faktual di lapangan.
bukan hanya laporan administratif. Sebagai saran, saya berharap ke depannya pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat sistem mitigasi bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperjelas pembagian kewenangan dalam kondisi darurat. Pemerintah juga perlu menempatkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya merasa dibantu secara materi, tapi juga merasakan kehadiran dan negara yang benar-benar bertanggung jawab dan berpihak kepada rakyatnya, khususnya di saat mereka berada dalam kondisi paling rentan.